Bab 2281, bisakah dia benar-benar menang? Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Kau tidak bisa melakukannya. Kaisar Yuan Mingzu pasti akan segera mendapat kabar, kembali ke alam semesta Yuan Ming untuk menghentikanmu. Mungkin saat dia meninggalkan benua langit surgawi, dia akan membunuhmu dengan mudah. Petik 2. Kaisar Zhou menggelengkan kepalanya tak percaya, menatap Sulang seolah-olah sedang melihat orang gila. Kaisar Yuan Mingzu bangga dengan hatinya, bagaimana dia bisa melakukannya padaku. Terlebih lagi, dia tidak tahu bahwa akulah yang melakukan hal-hal di alam semesta Yuan Ming dan 10 alam semesta alami lainnya. Dia hanya akan berpikir bahwa musuh yang lebih kuat sedang mengincarnya. Sulang melirik samar ke arah Kaisar Zhou, dengan sedikit keceriaan di matanya. Petik 2. Kaisar Zhou yang abadi tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Sulang memang benar. Kaisar Yuan Mingzu bahkan tidak tahu bahwa Sulang sedang berpura-pura menjadi hantu. Aku hanya akan berpikir bahwa musuh yang kuat menyerbu, dan kemudian bergegas kembali dengan tergesa-gesa. Bagaimana kau bisa peduli dengan Sulang, semut, yang dapat dibunuh kapan saja? Mengerti, bahkan jika aku tidak bisa membunuh Kaisar Yuan Mingzu sekarang. Sulang tertawa, tapi, aku sudah mulai bermain dengannya. Mendengar ini, Kaisar Zhou segera merasakan seluruh tubuhnya berdiri terbalik, rambutnya ngeri, dan tatapannya pada Sulang penuh dengan getaran. Sangat mengerikan, pria ini jelas hanya setengah langkah keabadian, tetapi dia baru saja menunjukkan tanda-tanda bermain dengan pembangkit tenaga listrik alam abadi. Perhitungan setengah langkah keabadian dari keadaan abadi yang sebenarnya. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di alam semesta alami. Dia bilang dia ingin memenangkan Kaisar Yuan Mingzu. Mungkinkah dia benar-benar bisa menang? Kaisar Yuan Mingzu, ia memburu 9 alam semesta alami, dan mengendalikan keberadaan 10 alam semesta alami. Sulang. Kaisar Zhou menatap Sulang, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan terus bergetar. Pada saat ini, Sulang mengirim leluhur pemburu harta karunnya terbang kembali ke alam semesta Yuan Ming dengan sebuah pikiran. Dia ingin memperluas semua 9 alam semesta alami lainnya menjadi peta yang dapat dikirim dalam waktu singkat. Oleh karena itu, glider leluhur pemburu harta karun tidak akan tinggal lama di dalamnya. Saat ini, glider leluhur pemburu harta karun telah membuka peta yang dapat dikirim di alam semesta yang ganas, dan sekali lagi muncul di alam semesta Yuan Ming. Dan kali ini, para penjaga si Konggang bahkan belum menyelesaikan ekspresi ngeri mereka. Pesawat layang leluhur pemburu harta karun sekali lagi muncul di bintang jahat itu. Namun, Sulang tetap tidak membiarkannya membuat masalah. Sebaliknya, dia pergi ke pelabuhan waktu dan ruang kedua melalui susunan teleportasi bintang super di bintang jahat. Di tanah pengasingan, Sulang menunggu sebentar, dan kemudian perburuan harta karun leluhur terbang gathering berakhir. Sebuah pelabuhan waktu dan ruang baru tiba-tiba muncul di depan matanya. Itu pelabuhan waktu dan ruang Yugu. Dia benar-benar ingin menyerang seluruh alam semesta. Itu sedang dimulai, dia menginjaknya sekarang. Kaisar Abadi Zhou melihat gambar yang ditampilkan oleh Sulang, dan gelombang badai yang tak berujung muncul di dalam hatinya. Pada saat ini, glider leluhur pemburu harta karun menggunakan metode yang sama untuk memasuki alam semesta alami Yugu, kemudian membuka peta yang dapat dikirim dan segera kembali ke sumber alam semesta. Selanjutnya, hanya mengulangi pendekatan ini, satu demi satu membuka 9 peta alam semesta yang dapat dikirim. Karena tidak ada yang melihat glider leluhur pemburu harta karun dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, para penjaga sangat ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mengambil tindakan yang lebih drastis untuk memblokir susunan teleportasi dan melakukan penyelidikan yang terperinci dan ketat. Ketika semua penjaga 9 waktu dan bandara mengetahui bahwa mereka tidak normal, rasa frustrasi mereka menjadi semakin serius, dan baru kemudian mereka membahas dimulainya penyelidikan blokade. Namun, pada saat ini, leluhur pemburu harta karun terbang telah sepenuhnya menyelesaikan titik-titik pijakan dari 9 alam semesta alami lainnya. Sejak saat itu, dia dapat membuat leluhur pemburu harta karun terbang bebas untuk mengirim bola balik di 9 alam semesta alami. Bahkan jika tidak ada pelabuhan waktu dan ruang, tidak ada saluran waktu dan ruang, itu bisa dilakukan. Pada saat ini, setelah glider leluhur pemburu harta karun selesai menginjaknya,
dia kembali ke sumber alam semesta, superstar jahat. Lihat itu, pertunjukan dimulai. Sulang tersenyum ringan dan berpikir, dan glider leluhur pemburu harta karun segera terbang menuju kedua penjaga. Namun, kedua penjaga sedang mendiskusikan sesuatu dengan semua ekspresi terkejut. Saat berikutnya, pakaian di tubuh mereka dan senjata di tangan mereka menghilang. Leluhur pemburu harta karun yang berhasil terbang terus berlari, dan segera terbang menuju target lainnya. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan awal menderita. Segera, Kaisar tertinggi menderita lagi. Melihat pemandangan ini, Kaisar Zhou tidak bisa menahan matanya melebar. Harta karun dan senjata dari prajurit setengah langkah abadi dan primordial itu semuanya adalah harta karun teratas di alam semesta Yuanming. Pada saat ini, semuanya direnggut oleh glider leluhur pemburu harta karun. Sayang sekali, leluhur pemburu harta karun tidak dapat mencari harta karun di alam semesta kehidupan prajurit yang masih hidup. Hanya mangsa yang kubunuh atau klon yang dapat dijarah dengan sempurna. Sulang menggelengkan kepalanya dengan penyesalan, dan segera mengeluarkan perintah baru kepada glider leluhur pemburu harta karun. Kemudian, adegan berikutnya, langsung membuat Kaisar Abadi Zhou menarik napas dingin. Karena, setelah leluhur pemburu harta karun terbang merampok orang-orang ini, mereka mulai menyerang bintang jahat. Pertama-tama ia menyerang bangunan-bangunan di bintang raksasa jahat yang dibangun dengan bahan-bahan langka. Melihatnya melewati menara yang cemerlang, menara itu menghilang begitu saja dan langsung memasuki ruang penyimpanan sulang. Bangunan-bangunan yang dapat didirikan di bintang raksasa jahat semuanya terbuat dari harta karun langka. Oleh karena itu, di tangan peluncur leluhur pemburu harta karun, kota-kota di bintang yang ganas itu menghilang satu demi satu. Pemandangan yang mengerikan, seketika membangkitkan kengerian banyak orang di bintang raksasa yang ganas itu, termasuk dua pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, pakaianku hilang. Rumahku hilang. Aku sedang mandi. Pertama-tama rumah itu hilang, lalu bak mandinya hilang. Bahkan cairan untuk mandi obat pun hilang, jadi aku pergi. Ya Tuhan, lihat, seluruh kota telah menghilang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Petik 2 petik 2. Di bintang raksasa yang ganas itu, banyak prajurit berteriak ngeri, berbicara, dan mereka hanya merasa bahwa dunia akan berubah drastis. Sialan, apa-apaan ini? Lebih dari 93 juta kota semuanya telah lenyap, tetapi semua material berharga telah lenyap. Hanya bangunan yang terbuat dari tanah dan batu yang paling umum yang dapat bertahan dari bencana. Sialan, apakah kamu tahu, tanda-tanda hilangnya kota menyebar ke arah kita? Saya ingin melihat apa itu. Petik 2 petik 2. Dua pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah dari superstar ganas si Konggang sangat marah berbicara tentang hal itu. Mereka membuka pikiran spiritual mereka, dan sangat berhati-hati. Karena kali ini glider leluhur pemburu harta karun tidak menutupi sama sekali, menjarah dengan liar. Oleh karena itu, kedua patung itu dapat menilai lokasi glider leluhur pemburu harta karun dengan menunjukkan tanda-tanda menghilang melalui kota selama setengah keabadian. Setelah mencoba yang terbaik untuk menggunakan eksplorasi spiritual, dua pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah akhirnya melihat dengan jelas apa yang menghancurkan. Seekor tupai terbang kecil dengan tubuh gelap dan 3 garis emas di punggung. Kecepatan cepat. Ini adalah kecepatan yang jauh melampaui kita, kecepatan alam abadi. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Cepat, mulai formasi untuk menghentikannya. Petik 2 petik 2. Dua pria kuat abadi setengah langkah melihat tubuh asli glider leluhur pemburu harta karun, dan mereka terkejut dan tidak percaya. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang begitu aneh. Dia jelas tidak memiliki sedikit pun kekuatan spiritual di tubuhnya, tetapi dia dapat memiliki kecepatan alam abadi. Ini hanyalah fantasi. Namun, faktanya ada di depan mereka. Tupai terbang bercorak emas hitam menjarah semuanya dengan panik dan mengumpulkan semua harta berharga di tanah dalam waktu singkat. Segera setelah itu, ia mengincar pelabuhan waktu dan ruang. Pelabuhan ruang waktu adalah bangunan yang secara permanen menjaga perjalanan waktu dan ruang di alam semesta alami. Untuk membuat pelabuhan ruang waktu, saya tidak tahu berapa banyak bahan yang digunakan. Dapat dikatakan, saat ini, bandara jelas merupakan hal yang paling berharga di superstar jahat. Sebagai tanah terlarang di alam semesta Yuanming,
pelabuhan waktu dan ruang tidak hanya dijaga oleh 2,5 langkah pembangkit tenaga listrik abadi, tetapi juga dijaga oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, di bawah kendali 2 penjaga abadi setengah langkah. Formasi yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, lapis demi lapis, baris demi baris, tak terhitung jumlahnya. Tapiut, 2,5 langkah penjaga abadi bergemuruh, dan pemandangan yang mencengangkan terjadi. Namun, saya melihat bahwa tupai terbang hitam aneh itu telah melewati penghalang susunan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat formasi itu, tupai terbang berpola emas hitam dapat langsung melewatinya seolah-olah tidak ada yang tersisa. Apa, bagaimana ini mungkin? Formasi ini semuanya adalah tingkat primordial, mengandung kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, ada formasi gabungan setengah langkah abadi di dalamnya. Apa asal-usul tupai terbang kecil itu? Ia dapat mengabaikan formasi yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk alam semesta Yuan Ming kita. Sialan, ia bergegas, targetnya adalah pelabuhan waktu dan ruang, cepat, bunuh. Petik 2 petik 2. Dua penjaga abadi setengah langkah itu menatap glider leluhur pemburu harta karun dengan tak percaya, dan mata mereka akan jatuh karena terkejut. Segera, melihat leluhur pemburu harta karun itu terbang semakin dekat. Ketika 2,5 langkah dari yang kuat abadi itu ngeri, mereka dengan berani melancarkan serangan yang mengerikan. Yang pertama adalah aturan waktu super yang dikuasai secara abadi dalam setengah langkah. Kekuatan waktu yang kedua setelah jalan waktu, bersama dengan jalan ruang, membentuk aliran waktu dan ruang yang bergejolak tanpa akhir, menghalangi leluhur pemburu harta karun terbang. Ada juga kekuatan magis dan kekuatan besar lainnya, membentuk serangan dan penghalang yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menghentikan leluhur pemburu harta karun terbang. Namun, tetap tidak berpengaruh. Terlepas dari metode serangan dari 2 pembangkit tenaga listrik, atau metode pemblokiran defensif, itu tidak berpengaruh pada glider leluhur pemburu harta karun. Bahkan turbulensi waktu dan ruang yang mengerikan tidak dapat membuat glider leluhur pemburu harta karun sedikit terhalang. Dalam sekejap, glider leluhur pemburu harta karun terbang melewati jarak yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke gedung pelabuhan ruang waktu. Tidak, itu tidak mungkin. Apa-apaan ini, dan mengapa serangan kita tidak berpengaruh padanya? Tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya, bahkan di alam abadi yang sebenarnya, kita harus menggunakan berbagai metode untuk membubarkan kita. Sial, dia bergegas ke tubuh pelabuhan waktu dan ruang. Sudah berakhir, dia mulai menghancurkannya. Petik 2 petik 2. Kedua penjaga abadi setengah langkah itu sangat terkejut sehingga pikiran mereka hampir membeku. Segera setelah itu, mereka menyaksikan dengan sangat ngeri saat glider leluhur pemburu harta karun Sulang menggali bagian seperti gunung di tubuh pelabuhan Taimkong. Ledakan, sebuah suara gemuruh datang dari atas pelabuhan ruang dan waktu. Seketika, saluran ruang waktu alam semesta alami yang menyerupai matahari hitam bergetar hebat. Cepat, hubungi Yang Mulia Yuan Mingsu. Hanya Yang Mulia Kaisar Hades yang bisa menghentikannya. Petik 2 petik 2. Kedua pembangkit tenaga listrik tingkat abadi setengah langkah itu melihat pelabuhan waktu dan ruang rusak, dan langsung gemetar, dan mulai menghubungi Kaisar Yuan Mingsu. Tapi, mereka hanya setengah langkah abadi yang kuat. Dan Kaisar Yuan Mingsu berada jauh di alam semesta tanpa batas, dipisahkan oleh penghalang waktu dan ruang dari 2 alam semesta alami. Bahkan jika mereka memiliki sarana yang diberikan oleh Kaisar Yuan Mingsu, mereka tidak dapat menghubungi Kaisar Mingsu dalam waktu singkat. Selain itu, Sulang tidak akan membiarkan mereka menghubungi Kaisar Yuan Mingsu dengan mudah. Sampai jumpa, kedua penjaga abadi setengah langkah masing-masing mengeluarkan setengah set formasi aneh. Itu disempurnakan oleh Kaisar Yuan Mingsu sendiri, dan berisi jalan waktu, harta yang dapat menembus penghalang waktu dan ruang alam semesta alami untuk terhubung. Setelah mengeluarkan medan perang dengan tergesa-gesa, 2 pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah segera mulai mengaktifkan formasi, fitur wajah mereka akan berubah karena cemas. Tetapi pada saat ini, pergilah, rebut mereka. Sulang tersenyum dingin, dan langsung memberi instruksi kepada glider leluhur pemburu harta karun. Mencicit, glider leluhur pemburu harta karun yang awalnya berada dalam momok ruang dan waktu diperintahkan, dan tidak ragu untuk meninggalkan ruang dan waktu, berbalik dan bergegas ke pertempuran itu. Kecepatan glider leluhur pemburu harta karun telah mencapai tingkat abadi yang mengerikan.
Dua makhluk abadi setengah langkah itu hampir tidak melihat hantu itu, formasi di depan mereka menghilang. Menghilang, ya Tuhan, tupai terbang hitam aneh dengan garis-garis emas itu juga tertarik pada formasi ini. Sudah berakhir, kita tidak dapat menghubungi Yang Mulia Yuan Mingsu. Cepat, beritahu penjaga dari 8 pelabuhan ruang dan waktu lainnya, biarkan mereka menghubungi Yang Mulia Kaisar Yuan Mingsu, dan bersiaplah. 2,5 langkah dari pembangkit tenaga listrik abadi itu ketakutan, tetapi tidak berdaya, mereka hampir muntah darah. Segera setelah itu, mereka dengan cepat mengeluarkan harta karun komunikasi dan ingin menghubungi 8 pelabuhan waktu dan ruang utama yang diatur ratusan juta tahun cahaya. Jauhnya, hehe, jangan beri pelajaran. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya, membuat leluhur pemburu harta karun itu terbang menyerang lagi. Lalu, begitu dua pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah itu mengeluarkan harta karun pesan, mereka langsung dibawa pergi oleh peluncur leluhur pemburu harta karun. Ah, harta karun komunikasi juga diambil. Sialan, sialan, petik 2 petik 2. 2,5 langkah tercengang selamanya, dan kemudian meraung marah. Tetapi mereka tahu keseriusan masalah ini dan tidak bisa menyerah begitu saja. Karena itu, keduanya segera memberi perintah kepada bawahan mereka. Biarkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya menghubungi prajurit dari 8 pelabuhan waktu dan ruang lainnya dan sampaikan beritanya. Oh, itu pintar. Sulang tersenyum tipis, dan segera mengirim pesawat layang leluhur pemburu harta karun ke seluruh pelabuhan ruang dan waktu untuk mencegah orang-orang setengah abadi yang kuat itu menghubungi Kaisar Mingsu. Bagaimanapun, pesawat layang leluhur pemburu harta karunnya dapat langsung bolak-balik di antara 9 pelabuhan ruang dan waktu utama, sangat cepat. Dan orang-orang setengah abadi yang kuat itu ingin memulai formasi yang berisi jalan waktu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan 1 atau 2 napas. Setidaknya selusin napas. Saat ini, dalam sekejap, pesawat layang leluhur pemburu harta karun muncul di pelabuhan ruang dan waktu kedua. Pelabuhan ruang dan waktu ini juga memiliki 2 orang setengah abadi yang kuat. Mereka sangat tidak percaya ketika mereka mendapat berita buruk tentang bandara dan waktu hantu, dan mereka pikir itu adalah berita palsu. Tetapi mereka segera mengeluarkan formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Yuan Mingsu dan mulai menghubungi Kaisar Yuan Mingsu. Namun, pesawat layang leluhur pemburu harta karun sedang menunggu mereka keluar. Begitu kedua makhluk abadi setengah langkah ini mengeluarkan formasi yang berisi jalan waktu, mereka segera direnggut oleh glider leluhur pemburu harta karun. Apa? Hilang, susunan komunikasi lintas alam semesta kita. Ah, apa yang terjadi di sini? Makhluk mengerikan macam apa yang mengincar alam semesta Yuan Ming kita? Petik 2 petik 2. Kedua pembangkit tenaga abadi setengah langkah tercengang, melihat ke tempat di mana susunan jalan waktu menghilang, dan mereka benar-benar bodoh. Glider leluhur pemburu harta karun telah pergi dan menuju ke pelabuhan ruang dan waktu ketiga. Ada juga 2 penjaga pelabuhan ruang dan waktu ini. Kedua orang ini telah memulai lingkaran komunikasi lintas alam semesta. Namun, dia baru saja memulai, dia direnggut oleh leluhur pemburu harta karun yang terbang, hanya menyisakan 2 mata yang meledak, wajahnya penuh dengan keabadian setengah langkah yang luar biasa. Gunakan metode ini. Sulang membuat glider leluhur pemburu harta karun muncul di pelabuhan ruang dan waktu. Singkirkan semua formasi komunikasi lintas alam semesta yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah di 9 pelabuhan ruang dan waktu utama. Dan pemandangan ini, di tempat dia juga diasingkan, Kaisar Zhou yang abadi dalam labu emas ungu terlihat. Tidak bisa dipercaya, tupai terbang berpola emas hitammu, tanpa bantuan alat transmisi apapun, dapat secara langsung melintasi tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan berpindah-pindah melalui ruang dan waktu. Lebih jauh lagi, kamu benar-benar mengambil semua lingkaran komunikasi lintas alam semesta yang dijaga. Petik 2 petik 2. Mulut Kaisar Zhou menganga tak percaya, matanya penuh kengerian. Perhatikan, meskipun Kaisar Yuan Mingsu masih memiliki setengah keabadian di bawah komandonya. Tetapi mereka yang memiliki formasi komunikasi lintas alam semesta juga merupakan penjaga 9 pelabuhan ruang dan waktu, karena benda ini tidak mudah disempurnakan. Saat ini, alam semesta Yuan Ming pada dasarnya terputus dari Kaisar Yuan Mingsu. Dan kata-kata Kaisar Yuan Mingsu tidak dapat kembali ke alam semesta Yuan Ming.
Tidak ada yang bisa menghentikan kecepatan glider leluhur pemburu harta karun. Sangat mengerikan, jarak antar jemput, kecepatan gerakan, dan alam yang tidak kekal seperti itu bahkan tidak dapat dipikirkan. Kaisar Zhou menggelengkan kepalanya, jejak kesedihan melintas di matanya. Dia sepertinya telah melihat pemandangan di mana alam semesta Yuanming dihancurkan oleh glider leluhur pemburu harta karun. Itu hanya tipuan kecil. Glider leluhur pemburu harta karunku memiliki lebih dari itu. Sulang tersenyum sedikit, dan mulai membiarkan glider leluhur pemburu harta karun melukai tubuh waktu dan ruang yang jahat. Kemudian, mengabaikan semua rintangan, pesawat layang leluhur pemburu harta karun terbang langsung ke badan utama pelabuhan ruang dan waktu dan mulai mengorek semua jenis harta karun. Pelabuhan ruang waktu yang besar, tergantung di langit seperti cincin bintang, ukurannya mengerikan namun. Di bawah kemampuan pengumpulan abnormal dari glider leluhur pemburu harta karun. Pelabuhan ruang waktu cincin bintang yang luas ini menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hampir seperti raksasa tak terlihat yang membuka baskom darahnya dan memakannya seperti biskuit. Boom, boom. Pelabuhan ruang waktu tempat sejumlah besar bagian digali oleh glider leluhur pemburu harta karun tidak dapat lagi mempertahankan jalur ruang waktu ke alam semesta yang ganas. Setelah guncangan hebat muncul, saluran ruang waktu mulai runtuh, dan fluktuasi ruang waktu yang sangat kuat pecah. Ini adalah akibat dari kekuatan waktu. Bahkan jika mereka dijaga oleh dua penjaga kelas abadi setengah langkah, mereka tidak berani melawan, mereka hanya bisa melarikan diri jauh. Para prajurit yang lebih dekat dengan pelabuhan waktu dan ruang, tetapi memiliki basis kultivasi yang relatif lemah, hampir seketika menghilang dalam kekuatan jalan waktu. Dalam beberapa saat, mereka hidup selama miliaran tahun dan meninggal karena usia tua di tempat. Yang lainnya langsung mendapatkan kembali usia mereka, kekuatan mereka tumpah dengan gila-gilaan, dan akhirnya kembali ke benih kehidupan. Sudah berakhir, pelabuhan waktu dan ruang sudah berakhir. Xin Ming Si Kong Kong sudah berakhir, kita masih tidak dapat menghubungi Yang Mulia Yuan Ming Zhou. Ini, apa yang bisa kita lakukan? Kekuatan misterius sialan itu tiba-tiba menyerang kita tanpa malu-malu saat Yang Mulia Zhou pergi. Petik 2 petik 2. 2,5 langkah penjaga alam abadi memerah, seperti hati babi, paru-paru mereka hampir meledak. Bersamaan dengan itu, jejak ketakutan juga muncul di hati mereka. Dari sudut pandang mereka, mereka yang berani melakukan sesuatu tentang alam semesta Yuanming pastilah keberadaan alam abadi. Sekarang Kaisar Yuan Mingzu tidak ada di sini, jika pembangkit tenaga listrik alam abadi menyusup ke alam semesta Yuanming, mereka hampir pasti akan mati dalam setengah langkah keabadian ini. Bagaimana caranya? Apakah kita akan duduk dan menunggu untuk mati? Tidak, cepat pikirkan cara. Petik 2 petik 2. 2,5 langkah pria kuat abadi gelisah seperti semut di panci panas. Bukan hanya mereka. Para penjaga abadi setengah langkah dari 8 pelabuhan waktu dan ruang lainnya sama-sama cemas, tetapi tidak berdaya, dan ketakutan serta teror berkembang biak di hati mereka. Saat ini, bintang super yang ganas, saluran ruang waktu seperti lubang hitam di langit benar-benar musnah, dan pelabuhan ruang waktu itu sendiri terurai dan digali oleh peluncur leluhur pemburu harta karun. Ini menghabiskan banyak upaya Kaisar Yuanming Zhou dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta Yuanming untuk membuat pelabuhan ruang waktu, dan saat ini telah sepenuhnya memasuki ruang penyimpanan sulang. Salah satu dari 9 pelabuhan ruang waktu, sudah berakhir. Kaisar-Kaisar Zhou tidak bisa menahan gemetar saat dia menyaksikan pemandangan ini. Dan ini baru permulaan. Pergi ke pelabuhan ruang waktu berikutnya. Pelabuhan ruang waktu Xianming. Sudut mulut sulang sedikit terangkat, dan dia langsung mengirim leluhur pemburu harta karun terbang ke pelabuhan ruang waktu Xianming, dan memulai jalan pembongkaran paksa. Mencicit, leluhur pemburu harta karun terbang berteriak dengan gembira, mengumpulkan semua bahan di badan pelabuhan ruang waktu ini. Hentikan dia, bunuh dia, dengan segala cara. Petik 2 petik 2. Pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah di bandara waktu Xianming ini memiliki pelajaran dari masa lalu dan siap menghadapinya. Di bawah perintah 2 penjaga abadi setengah langkah, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya membentuk dinding manusia, mengelilingi waktu dan ruang. Berbagai kekuatan telah membentuk berbagai macam penghalang yang tak terhitung jumlahnya, dan berharap ada semacam yang dapat menahan glider leluhur pemburu harta karun dan menghalanginya.
Namun, semuanya sia-sia. Ayo, bersinarlah pada mereka. Sulang tersenyum lembut, dan glider leluhur pemburu harta karun terbang langsung ke kerumunan dan mulai merebut semuanya dengan panik. Para prajurit itu, siapapun yang berani mengambil harta apapun akan direnggut oleh glider leluhur pemburu harta karun. Bahkan pakaian yang Anda kenakan, selama itu bukan barang biasa, semuanya diambil. Tiba-tiba, prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi telanjang. Termasuk dua penjaga abadi setengah langkah dari waktu Xian Ming dan Kongport. Sial, dia tidak memiliki tanda-tanda diblokir sama sekali. Apa-apaan ini? Mengapa aku bisa merebut harta pengenal darahku secara instan? Pakaianku, aku menghabiskan banyak harta untuk memurnikannya. Dia telah pergi ke Sikonggang, sudah berakhir, pelabuhan ruang waktu itu sendiri telah menghilang. Petik 2. Petik 2. Para prajurit yang dijarah itu ketakutan, lalu menatap dengan putus asa ke arah leluhur pemburu harta karun yang menggerogoti waktu dan ruang. Mereka sangat marah, sangat kesal, tetapi tidak ada jalan keluar, haha. Aku suka caramu membenciku, tapi tidak berdaya. Setelah aku selesai merampok pelabuhan ruang waktu, aku masih harus menyerang planetmu. Sulang menyaksikan pemandangan itu dalam penglihatan leluhur pemburu harta karun, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Selanjutnya, waktu berlalu, dan leluhur pemburu harta karun lebih cepat. Dalam waktu singkat, dia berturut-turut melukai 6 pelabuhan ruang dan waktu. 6 saluran ruang waktu alam semesta alami dimusnahkan. Harta surga, material, dan bumi yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki ruang penyimpanan Sulang dan menumpuk menjadi gunung, dan bahkan daratan. 6 pelabuhan ruang dan waktu. Benar-benar tidak ada yang bisa menghentikan tupai terbang aneh itu. Kaisar Zhou menatap Sulang, dengan gelombang badai yang tak berujung dan perasaan marah muncul di hatinya. Bersamaan dengan itu, bagi Sulang, dia juga memiliki sedikit rasa takut. Pria ini benar-benar mengerikan. Sekarang hanya setengah keabadian, dan momok alam dan kosmik orang lain telah dibuat tidak berdaya. Jika Anda benar-benar berkultivasi ke alam abadi, seberapa mengerikankah itu? Bagaimana, sekarang percaya bahwa saya dapat membunuh Kaisar Yuan Mingsu? Sulang memperhatikan ekspresi aneh Kaisar Zhou, dan tersenyum tipis. Bahkan jika Anda memiliki semua jenis keajaiban, semua jenis hal yang luar biasa. Tapi, harapan Anda masih belum tinggi, Anda memiliki terlalu sedikit waktu yang tersedia. Kaisar Zhou mendengus pelan, jangan melangkah terlalu jauh. Sepertinya Anda telah mengakui potensi saya. Namun, dalam hal waktu, saya punya cukup waktu. Tidak, saya akan menerobos lagi. Senyum tipis tergambar di sudut mulut Sulang, dan dia duduk di tempat di bawah mata Kaisar Zhou yang gemetar. Ya, semua penjahat yang berkultivasi telah berubah menjadi emas. Lautan kultivasi tidak memiliki batas atas, dan selama ini, sejumlah besar kultivasi telah terkumpul. Saat ini, kultivasi Sulang di lautan kultivasi sudah cukup untuk memadatkan aturan waktu yang lebih kuat dan menerobos alam yang lebih tinggi. Apa? Kamu harus menerobos lagi. Bagaimana ini mungkin? Baru beberapa hari sejak aku memasuki dojo pelatihan aliran waktu ini. Jika dihitung dalam hal waktu di luar, itu bahkan lebih mengerikan. Diperkirakan hanya lebih dari 20 napas di masa lalu. Dia jelas menerobos ke alam awal Jiuyan Prime belum lama ini, bagaimana dia bisa menerobos lagi? Petik 2. Petik 2. Kaisar Zhou menatap Sulang dengan tercengang, seluruh ketiga pandangannya bergesekan di tanah hingga menjadi bubuk. Pada saat yang sama, sistem, berikan aku aturan waktu yang lebih maju. Pikir Sulang, dan segera mengeluarkan instruksi ke sistem. Ding, mulailah memahami aturan waktu. Perintah sistem berbunyi, dan tiba-tiba, aturan waktu yang lebih misterius muncul dalam jiwa Sulang. Ini persis aturan waktu dari alam abadi setengah langkah. Aturan waktu yang sangat sulit dan tidak jelas. Jika itu adalah Jiuyan Taichu biasa, kebanyakan dari mereka tidak akan dapat memahaminya sampai rentang hidup yang tampaknya tak berujung itu habis. Tetapi di tempat Sulang, pemahamannya selesai seketika. Tetapi setelah setengah langkah memahami aturan waktu alam abadi, di ruang hitam misterius, kultivator itu masih berwarna emas seluruhnya. Ini artinya, Sulang dapat terus mengonsumsi basis kultivasinya dan meningkatkan alamnya. Setengah langkah dalam keadaan abadi, ini aku. Mata Sulang berbinar, dan dia memberikan instruksi lagi, sistem, berikan aku terobosan.
Ding, mulai menerobos. Perintah sistem itu membuat suaranya jatuh. Penjahat emas itu berubah menjadi putih bersih hampir seketika. Dalam sekejap, basis kultivasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Sulang. Basis kultivasi ini bergabung dengan aturan waktu yang sebelumnya dipahami, dan secara bertahap bergabung menjadi dua alam semesta kehidupan sistem angin di kaki. Segera, aturan waktu dan basis kultivasi dari dua alam semesta kehidupan sistem angin mulai menyebar ke sekeliling. Tidak hanya sel dinding kristal di dekatnya, ada juga 8 alam semesta kehidupan di depan, serta sel dinding kristal yang telah mengintegrasikan aturan waktu, semuanya mulai tercemar oleh aturan waktu abadi setengah langkah. 1, 2, 3. Ketika proses ini selesai, di tubuh Sulang, 10 alam semesta kehidupan, 25 dunia dinding kristal abadi setengah langkah, dan lebih banyak dunia dinding kristal berturut-turut memiliki kekuatan makna mendalam waktu abadi setengah langkah. Dan jumlah sel dinding kristal ini telah melampaui 100 gai. 100 gai dunia dinding kristal. Jumlah ini telah melampaui banyak pria kuat setengah langkah abadi. Sel dinding kristal dari setengah langkah abadi itu mungkin hanya puluhan gai. Tetapi bagi Sulang, jumlah ini hanya sebagian kecil. Karena tubuhnya pada awalnya saat ini memiliki 66.000 gai sel dinding kristal penuh. 100 gai, hanya 1/6 Itu juga karena Sulang memiliki terlalu banyak sel dinding kristal. Akibatnya, dia tidak perlu menjadi seperti para primordial primer lainnya, dia perlu diintegrasikan ke dalam sel dinding kristal biasa untuk mencapai jumlah total untuk menembus alam. Jumlah sel dinding kristal yang ditembus Sulang melalui satu aturan fusi alam sama dengan banyak sel dinding kristal yang menerobos beberapa alam di awal. Namun, jumlah sel dinding kristal begitu besar sehingga meledak. Itu juga berarti bahwa potensi Sulang saat ini hanya menunjukkan sebagian kecil. Ketika seluruh dunia dinding kristalnya telah menyelesaikan penggabungan aturan waktu, dia akan melepaskan semua kekuatan tempurnya. Pada saat itu, level regulernya harus menerobos ke alam keabadian. Tentu saja, bagi Sulang, yang penting saat ini adalah jalan waktu. Setelah basis kultivasi mencukupi, jalan waktu harus dipadatkan terlebih dahulu, baru alam semesta kehidupan dan alam semesta dinding kristal harus ditingkatkan. Selama ada jalan waktu, dia dapat bersaing dengan Kaisar Yuan Mingzu. Tidak ada jalan waktu, dan begitu Anda bertemu langsung dengan Kaisar Yuan Mingzu, Anda akan dipaksa keluar dari klon untuk menggantikan kematian. Pada saat ini, 100 gai sel dinding kristal diintegrasikan ke dalam aturan waktu abadi setengah langkah. Sulang tiba-tiba meledak menjadi gelombang terobosan, menyapu puluhan juta mil. Terobosan, alamku akhirnya mencapai alam abadi setengah langkah yang sebenarnya. Sulang membuka matanya yang tertutup, cahaya yang menakjubkan menyala. Benar-benar terobosan. Sulang, dia benar-benar berhasil mencapai setengah langkah alam abadi dalam waktu kurang dari 3 hari setelah berhasil melewati tahap primordial Jiuyan. Ini, bertentangan dengan akal sehat alam semesta. Tidak normal, penjahat, luar biasa. Kaisar Zhou menatap Sulang yang orangnya berubah drastis, seluruh tubuhnya terkejut dan otaknya menjadi kosong. Ketiga pandangannya, yang berulang kali diusik oleh Sulang, dipukul berulang kali, membuatnya langsung curiga bahwa dunia meragukan kehidupan. Pada saat yang sama, Sulang telah memunculkan panel atributnya sendiri. Nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, setengah langkah keabadian, level serangan, setengah langkah keabadian plus, level pertahanan, setengah langkah keabadian plus, level senva, setengah langkah keabadian plus, level daya tahan, setengah langkah keabadian plus. Level roh, alam nirwana murni plus. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi satu, makna mendalam tak terbatas, level abadi, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 51, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 51, fungsi pengiriman klon, level 50, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 50, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi susunan pemurnian 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 25, fungsi peningkatan 1 kunci, level 11, 1 fungsi dekomposisi kunci tanpa level. Testut, begitu banyak plus.
Jika kamu terus meningkatkan sel dinding kristal, tanda plus ini pasti akan menjadi simbol tak terbatas. Sulang melihat panel atributnya, senyum puas tergambar di sudut mulutnya. Kekuatannya telah mencapai level ini. Kekuatan klon juga meningkat, bahkan jika fungsi 100 klon bayangan digunakan, satu klon menjadi 100 klon bayangan, klon ini juga memiliki kekuatan tempur alam abadi setengah langkah. Dengan kata lain, Sulang sekarang memiliki 15.000 klon bayangan abadi setengah langkah penuh. 15.000, 5 digit setengah langkah abadi. Para bos abadi senior yang menyimpan angka berlebihan ini akan tercengang. Klon alam abadi setengah langkah. Aku tidak tahu apakah setelah aku menelan semua klon, kekuatan tempur tingkat reguler dapat menembus penghalang yang hampir mustahil dan mencapai keadaan abadi. Mata Sulang bersinar dengan cahaya yang bersemangat. Tetapi dia akhirnya menghilangkan gagasan itu. Pada saat kritis ini, Anda harus selalu mempertahankan avatar yang dapat menggantikan kematian, untuk berjaga-jaga. Itu juga merupakan terobosan dalam Sulang. Kaisar Zhou terkejut dan gemetar. Yuanming di alam semesta, para abadi setengah langkah yang tak berdaya akhirnya menemukan cara untuk mengirim sinyal ke Kaisar Yuanming Zhou. Jalan ini adalah bunuh diri. Ya, kehidupan banyak orang kuat di bawah komando Yuanming Zhou sangat erat kaitannya dengannya. Pada dasarnya kehidupan setiap orang sepenuhnya dikendalikan oleh Kaisar Yuanming Zhou. Melalui hubungan ini, Kaisar Yuanming Zhou dapat merasakan keadaan mereka. Tentu saja, penghalang waktu dan ruang antara dua alam semesta alami tidak dapat dengan mudah dirasakan. Hanya kematian, hanya dengan begitu Kaisar Yuanming Zhou akan merasakannya. Dan itu bukan kematian bawahan biasa. Itu harus mengambil setengah langkah dari kematian pembangkit tenaga listrik alam abadi, jenis kematian yang nyata dan lengkap, sebelum dua penghalang waktu dan ruang di alam semesta alami dapat diinduksi oleh Kaisar Yuanming Zhou. Pada saat ini, Yuanming di alam semesta, satu persatu pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah berkumpul di sebuah planet yang sangat tersembunyi, penampilannya sangat jelek. Mereka menggunakan segala cara, tidak ada cara untuk menghentikan perburuan harta karun leluhur terbang Sulang. Pada saat ini, manusia terbang leluhur pemburu harta karun sedang melakukan pembongkaran dan penjarahan tragis di pelabuhan ruang waktu ke-7. Sial, apakah benar-benar tidak ada cara? Apakah kita benar-benar ingin menggunakan kematian kita sendiri untuk menarik perhatian Kaisar Yuanming Zhou? Ini hanya bisa dilakukan. Alam semesta Yuanming kita telah menjadi sasaran kekuatan misterius dan kuat. Kita harus memberitahu Yang Mulia Yuanming Zhou sesegera mungkin. Tidak, bukan hanya alam semesta Yuanming, ada 9 alam semesta alami lainnya milik Yang Mulia Kaisar Yuanming Zhou. Kekuatan misterius dan kuat itu ingin menelan 10 alam semesta alami kita bersama-sama. Sialan, siapa itu? Itu terlalu hina, terlalu tidak tahu malu. Cepatlah, tidak ada dari kita yang ingin mati, kita hanya bisa memutuskan melalui undian. Petik 2 petik 2. Sebanyak 29 pria kuat abadi setengah langkah ekspresinya pucat, gigi terkatup, penuh dengan kebencian dan ketakutan. Mereka sangat membenci glider leluhur pemburu harta karun. Tetapi tidak ada cara untuk membunuhnya. Pada saat ini, harus dengan mengorbankan nyawa untuk memberitahu Kaisar Yuanming Zhou agar kembali ke alam semesta Yuanming tepat waktu untuk mencegah bencana. Pada saat ini, seorang pria kuat abadi mengeluarkan tripod bundar dalam setengah langkah. Mata yang lain tiba-tiba bergetar, dan sudah waktunya untuk memutuskan hidup dan mati. Tripod ini, pria berhidung elang itu berkata dengan sungguh-sungguh, ada 28 bola hitam dan 1 bola merah. Mereka yang menyentuh bola merah itu hanya bisa mati. Semua orang saling memandang, dan kemudian memeriksa Yuanming dengan wajah jelek untuk memastikan bahwa mereka benar. Tripod bundar ini dapat menghalangi semua sarana persepsi. Bahkan orang kuat alam abadi setengah langkah sama sekali tidak dapat menjelajahi dan memahami bagian dalamnya. Bola hitam dan bola merah di dalamnya bukanlah hal yang aneh. Karena tidak ada yang keberatan. Kalau begitu mari kita mulai, aku akan datang lebih dulu. Pria berhidung elang itu mengangguk sedikit, lalu meletakkan tangannya ke tripod bundar. Panggil, semua orang kuat abadi setengah langkah itu. Menatap pria berhidung bengkok itu, masing-masing terengah-engah dan sangat gugup. Pada saat ini, pria berhidung bengkok itu dengan tegas meraih sebuah bola, mengeluarkannya, dan menunjukkannya di depan semua orang. Hasilnya, dalam sekejap, semua orang tercengang. Itu bola merah. Aku,
Mata pria berhidung bengkok itu terbuka lebar, wajahnya berkedut, dan pupil matanya bergetar. Ah ini, ya, bola merah. Orang kuat abadi lainnya tercengang tak tertandingi, dan tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa berkata, orang kuat abadi setengah langkah dengan hidung bengkok ini benar-benar jamur sialan. Orang yang menyentuh bola pertama memiliki peluang paling kecil untuk menyentuh bola merah, tetapi dia melewatkannya. Go! Pria berhidung bengkok itu menelan ludah karena tidak percaya, dia tidak percaya dengan kenyataan di depannya. Saudara Elang, menurut aturan, kamu akan bunuh diri. Saudara Elang, jangan khawatir, istrimu dan anak perempuanmu, aku akan menjagamu. Ya, kamu dapat yakin, mungkin Kaisar Yuan Mingzu dapat menghidupkanmu kembali. Saudara Elang, terima kasih. Petik 2. Setiap setengah langkah adalah abadi, kamu mengatakannya satu persatu, dan tatapan pada pria berhidung bengkok itu sangat rumit. Aku pergi. Krisis kematian pria berhidung bengkok itu menyelimuti tubuhnya, dan suaranya mulai bergetar. Tetapi dia tidak ada hubungannya. Di separuh tatapan kuat yang tersisa, pria berhidung bengkok itu meninggalkan semua yang dia bisa seperti alam semesta kehidupan. Seperti dunia dinding kristal, misalnya, senjata Anda sendiri, harta karun yang disimpan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, apa, Yang Mulia Yuan Mingzu, balaskan dendamku. Dengan raungan yang hancur, pria berhidung elang itu bergegas keluar dari planet itu ke dalam kehampaan dalam sekejap. Saat berikutnya, boom, cahaya merah mekar, darah tak berujung tumpah ke dalam kehampaan. Seorang pria kuat setengah langkah abadi baru saja dipaksa meledak di tempat oleh glider leluhur pemburu harta karun Sulang. Pada saat yang sama, alam semesta tanpa batas, di benua Tianxuan. Jauh di bawah tanah, di lautan energi yang diubah oleh pusat bumi yang tebal. Pusaran 3 warna emas, merah dan putih masih mengalir liar. Mengenakan jubah brokat hitam terpencil, Kaisar Mingzu dengan rambut putih salju panjang bekerja keras untuk mempraktikkan asal-usul alam semesta, membentuk batu Gyokgo kecil yang mengambang di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dengan keras, dan sedikit keterkejutan melintas. Apa, seorang bawahan setengah langkah abadi telah jatuh. Itu adalah seorang prajurit setengah langkah abadi yang menjaga waktu dan ruang di alam semesta Yuan Mingku. Mungkinkah alam abadi telah mengetahui lokasi alam semesta Yuan Mingku dan menyerbu alam semesta Yuan Mingku? Tidak, itu tidak benar, hanya satu orang yang meninggal. Aku khawatir itu bukan invasi abadi. Mungkinkah orang itu mencoba memahami jalan waktu, tetapi gagal dan jatuh? Yah, itu bahkan lebih mungkin. Sekarang pemurnian terbalik benua Tianxuan adalah momen kritis, mari kita lihat situasinya. Mungkin mereka akan segera menghubungiku menggunakan lingkaran komunikasi lintas alam semesta. Memikirkan hal ini, Kaisar Yuan Mingzu memejamkan matanya lagi, dan mencoba yang terbaik untuk membalikkan asal-usul alam semesta dan membentuk inti asal-usul alam semesta. Meskipun Kaisar Yuan Mingzu salah menilai sarangnya, tidak ada yang besar terjadi. Namun, dia masih waspada, siap untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan kembali ke sarangnya. Kemudian, Kaisar Yuan Mingzu tidak segera kembali ke alam semesta Yuan Ming. Pria setengah abadi, berhidung bengkok yang sangat malang itu, mengorbankan hidupnya dengan sia-sia. Pada saat yang sama, di tanah pengasingan, Hei, pelabuhan ruang dan waktu lainnya dihancurkan, hebat. Sulang menyaksikan leluhur pemburu harta karun terbang menghancurkan pelabuhan ruang waktu ketujuh dari alam semesta Yuan Ming, dan tiba-tiba tersenyum. Segera setelah itu, dia segera mengirim pesawat layang leluhur pemburu harta karun ke pelabuhan ruang dan waktu ke-8, seperti memasuki tanah tak bertuan, dan menghancurkan dengan gila-gilaan. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya terus muncul di ruang penyimpanan, secara bertahap terakumulasi menjadi benua demi benua. Saat ini, Sulang, jangan terlalu bangga. Yang kuat di bawah Kaisar Yuan Mingzu pasti masih punya cara untuk menghubunginya. Sebentar lagi, Kaisar Yuan Mingzu akan kembali ke alam semesta Yuan Ming dan menyingkirkan tupai terbang anehmu itu. Suara dingin Kaisar Zhou yang abadi terdengar. Dia kehilangan harapan pada Kaisar Yuan Mingzu, dan hatinya berubah menjadi es yang pecah. Namun, melihat alam semesta Yuan Ming di kampung halamannya dilukai oleh Sulang, itu masih sangat menyakitkan hati. Melihat Sulang begitu bangga, dia berlari keluar untuk menuangkan air dingin. Oh,
Kaisar Yuan Mingzhou akan segera kembali ke alam semesta Yuan Ming. Haha, tidak masalah, dia tidak bisa membunuh pesawat layang leluhur pemburu harta karunku. Sulang mendengar kata-kata Kaisar Zhou, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Lelucon, betapapun anehnya pesawat layang leluhur pemburu harta karunmu, itu jelas bukan lawan sejati dari alam abadi. Kaisar Zhou mencibir, tetapi ada erangan di dalam hatinya. Dia tahu, Sulang tidak pernah mengucapkan kata-kata besar. Setiap retorika imajiner yang dia katakan menjadi kenyataan pada akhirnya. Oleh karena itu, mendengar bahwa Sulang berkata dengan sangat percaya diri bahwa Kaisar Yuan Mingzhu tidak dapat membunuh leluhur pemburu harta karun yang terbang, Kaisar Zhou benar-benar mempercayainya. Gelombang badai menghantam jantungnya, menghancurkan kognisinya. Testut, kau percaya atau tidak, aku benar-benar tertarik dengan cara-cara abadi setengah langkah itu untuk menghubungi Kaisar Yuan Mingzhu. Tanpa formasi komunikasi lintas alam semesta, metode apa yang akan mereka gunakan untuk memberitahu Kaisar Mingzhu? Mungkinkah itu, kehidupan? Ya, itu seharusnya kehidupan. Kaisar Yuan Mingzhu dapat melihat hidup dan mati mereka. Sulang berbisik samar, senyum melintas di matanya, hidup. Mereka akan membangunkan Kaisar Yuan Mingzhu dengan nyawa mereka. Kamu. Setelah mendengarkan spekulasi Sulang, pupil Kaisar Zhou bergetar, dan dia merasakan kengerian yang luar biasa dari Sulang. Pria ini, tanpa secara pribadi memasuki alam semesta Yuan Ming, dia membunuh setengah dari keabadian. Ini mengerikan. Tiba-tiba, Sulang menghela napas pelan. Mata Kaisar Zhou tertuju padanya. Sayang sekali. Setengah langkah keabadian ini tidak secara pribadi mati di tanganku. Bahkan jika mereka akan meninggalkan warisan mereka dan mati, mereka akhirnya akan diperoleh olehku, tetapi, tetap saja kehilangan beberapa harta. Sulang menghela napas sedikit, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu, melihat pemandangan ini, Kaisar Zhou langsung lamban dan tidak bisa berkata-kata. Pria ini, dengan mudah memaksa setengah langkah keabadian di alam semesta Yuan Ming untuk mati. Aku masih belum puas, bahkan memikirkan warisan orang lain. Terlalu banyak. Baiklah, selanjutnya, Kaisar Yuan Mingzhou mungkin akan kembali ke alam semesta Yuan Ming. Jika memang begitu, aku bisa pergi ke benua langit surgawi untuk melihat lebih dekat. Aku tidak tahu, apa yang telah dilakukan Kaisar Yuan Mingzhu pada benua langit surgawi, ya, balas dendam darinya tepat waktu. Sulang menyentuh dagunya, dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. Orang ini, dia berhasil. Untuk menyerang musuh dan menyelamatkannya, pimpin Yuan Mingzhu pergi. Namun, jika kamu tidak menyelesaikan akar masalah Kaisar Mingzhu, semuanya sia-sia. Kaisar Abadi Zhou menatap Sulang dengan gemetar, dengan tatapan rumit di matanya, dengan kengerian, kebencian, cibiran, kekaguman. Pada saat ini, Kaisar Yuan Mingzhou akan kembali ke alam semesta Yuan Ming. Dia pasti akan menghasilkan fluktuasi waktu dan ruang yang besar. Sudah waktunya mengirim klon untuk menatap benua langit surgawi. Sulang berpikir, dan dengan sebuah pikiran, dia mengirim klon Beiying ke sekitar benua Tianxuan. Dia tidak takut bahwa Kaisar Yuan Mingzhu akan menemukan klon 100 bayangannya sendiri. Karena dia tahu bahwa dia hanyalah seekor semut kecil di mata Kaisar Yuan Mingzhu, paling banter itu adalah penyakit kudis lumut. Jika terjadi masalah di sarang lama, Kaisar Yuan Mingzhu pasti akan kembali ke sarang lama terlebih dahulu. Selanjutnya, Sulang mulai berlatih latihan sambil mengumpulkan basis kultivasi. Hari-hari ini, dia telah menyelesaikan semua latihan dasar yang diperolehnya. 3 kekuatan supernatural yang kuat, seperti Tianyan Tong, Tianzu Tong, dan Tian Er Tong, dari Buddhisme, telah dikuasai. Selain itu, tingkat-tingkat yang lebih rendah, seperti Godless, Great Emperor, Martial Emperor, dan tingkat latihan lainnya tidak luput, dan semuanya telah dipraktikkan. Sejauh ini, Sulang telah mempraktikkan lebih dari 50 juta latihan. Karena itu juga berisi beberapa teknik yang baru saja dikumpulkan oleh leluhur pemburu harta karun dari sumber alam semesta Ming. Latihan-latihan ini secara kasar mirip dengan latihan alam semesta tanpa batas, tetapi masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Setelah berlatih, Sulang menguasai makna mendalam dari latihan tersebut dengan lebih sempurna. Dan kali ini, dia sudah mempraktikkan Shenjing Tong dari Buddhisme Tianmi. Shenjing Tong adalah versi yang ditingkatkan dari Tianzu Tong, kekuatan magis abadi setengah langkah yang nyata.
Dengan penggunaan Sen Jingtong, Anda dapat muncul di manapun Anda menginginkan titik jangkar. Ada banyak bentuk titik jangkar. Pada dasarnya, dengan sedikit koneksi ke pengguna, mereka dapat langsung ditransmisikan. Kekuatan supernatural yang menyimpang ini, sampai batas tertentu, dapat menggantikan fungsi penggantian duplikat sulang. Bagaimanapun juga, penggantian klon harus bertukar posisi dengan klon. Tempat di mana Sen Jingtong dapat pergi tidak perlu memiliki klon. Kuncinya adalah, setelah latihan Sen Jingtong selesai, klon juga dapat digunakan. Ini dapat lebih meningkatkan fungsi pengiriman klon. Kesulitan alam abadi sangat besar. Saya tidak tahu berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan latihan. Sulang menyentuh dagunya, berpikir seperti ini, dan tidak tahu apakah ide ini diketahui oleh bos alam abadi lainnya, apakah dia hanya akan memuntahkan sedikit darah. Orang-orang berlatih latihan selama ratusan juta tahun. Apakah Anda menggunakan langit, masih membuat orang hidup?